guys, kembali ke channel kita, channel Awal. Oke guys, di sini kita mau menjelaskan tentang bullying ya guys, tentang perundungan mahasiswa dan siswa pendidikan di sekolah ya. Oke, pertama-tama kita perkenalkan dulu ya guys. Selaku moderator, nama saya Rangga Gunasa Fales dan sebelah kanan saya bisa perkenalkan, saya Patrisius Febrianto Sadam. Saya dari prodi manajemen. Oke. Tepatnya di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Oh ya. Ini logonya. Ya. Perkenalkan guys, nama saya Ahmad Jenari, bisa dipanggil Zen. Prodi saya guys ialah Fakultas Peternakan, prodi peternakan guys. Maaf guys, salah. Oke. Kan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama aku Septian Jati, bisa dipanggil Septian atau Ijat pun enggak apa-apa. Oke guys, sesudah perkenalan ya, kita lanjut ke topik pembahasan. Di sini kita punya materi ya guys, yang kita bahas kali ini tentang perundungan. Monggo dibacakan tentang persoalannya. Baik, jadi di kasus yang akan kita bahas ini tentang bullying teman-teman. Jadi bullying ini sering terjadi di sekolah ataupun di universitas teman-teman. Jadi bullying ini sesuatu kasus yang sangat meresahkan, baik dari fisik, sosial maupun di media digital atau sering disebut sebagai cyberbullying. Oke, bisa kita awali ya guys. Tentang bullying ini, apakah ada sosok contoh perundungan di sekolah atau di? Tentunya ada teman. Jadi yang terbaru ini kasusnya Kasusnya Timothy Anugrah yang terjadi di Universitas Udayana yang ada di Bali. Oh, yang bunuh diri. Iya, yang bunuh diri. Oh, menurut sampean bullying dari universitas dan bullying dari sekolah-sekolah kayak SMA itu apakah sama atau beda? Kalau dari segi kan bullying ini ada banyak jenisnya mas. Jadi ada yang berkaitan dengan fisik, terus verbal, sosial, maupun yang ada di media sosial gitu. Jadi yang kena juga berbeda-beda. Ada yang kena di fisik, ada yang juga di psikis. Nah, yang terjadi kasus baru-baru ini teman-teman, itu terjadi di Bali itu, khususnya di Timothy Anugrah itu, dia itu kena serangan psikisnya. Karena serangan mental ya? Iya, serangan mental. Itu. Bisa kak dicontohin lagi tentang, kan ada verbal, ada fisik, itu bisa dicontohin satu-satu? Oh iya. Jadi bullying secara fisik ini seperti contohnya misalnya di sekolah itu terjadi perundungan, seseorang atau dua orang siswa itu melakukan kontak fisik atau adu pukul gitu. Oh iya. Yang merugikan seseorang itu. Masa gak ngerugiin tuh Iya, ditonton pasti merugikan. Seperti ini. Ditonjol. Jangan ditiru. Adegan berbahaya. Iya, jadi bullying ini sangat meresahkan sekali. Bukan hanya di sekolahan, tapi di universitas juga marak terjadi bullying. Banyak ya? Iya. Terus setelah bullying secara fisik ada lagi? Ya, kalau dari segi psikis itu juga lebih berbahaya karena yang diserang itu mental seseorang. Jadi kebanyakan perundungan psikis itu terjadi di media sosial. Itu melalui chat pribadi atau melalui status di media sosial. Ya. Iya. Jadi lu bukan fisik ya, kontak gitu ya? Iya, bukan. Omongan Cuma gitu. dari omongan
tapi lebih berbahaya Oh, karena lebih menyerang mental seseorang. mentalnya. Iya. Jadi kayak cyberbullying. Ya. Cyberbullying. Iya mas, jadi yang di media digital itu atau media sosial itu disebut cyberbullying. Dan cara untuk mengatasi biar untuk menghindari dari bullying itu gimana, Mas? Sedangkan kita tidak bisa melawan kayak gitu, Mas. Iya. Jadi sebenarnya untuk menghindari kasus bullying ini ada peran dari sekolahnya atau universitasnya. Jadi universitas atau sekolah itu memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah yang namanya bullying. Jadi seharusnya pihak sekolah itu memberikan aturan supaya jangan adanya bullying di sekolah gitu. Di sekolah atau maupun di luar sekolah gitu. Oke guys, ini kan terjadi di sekolahnya. Kalau di masyarakat adakah perundungan ini atau semacam suatu apa itu kalau bahasa Jawanya itu rasan-rasan gitu? Apa itu termasuk bullying atau jenis yang lain gitu? Rasan-rasan, Kurang ngerti mas. julid, Gosip. kan bahasa gosip ya? Gosip. Aduh, kalau Kayak menjatuhkan seseorang Iya. dengan perkataan atau ya seperti kayak mencibir atau Iya. ya kamu kayak gini kayak gitu terus kena apa gitu. Terus dia merasa kayak wah karena ini psikis aku. ya kalau berbicara di Indonesia ya mas ya, Iya. gosip itu mungkin hal paling nomor satu di antara masyarakat. Iya, iya. Iya. Soalnya di setiap misalnya kita berkumpul nih, pasti ada gosip gitu. Pasti ada gosip. Iya, pasti. Ada yang julid. Temen lu ada yang kayak julid semua. Miskin julid. Apapun di Indonesia mesti ada julid. Apa itu? Iya. Solusinya apa itu, masalahnya itulah solusinya. Apa itu? Apa bilang apa itu? Solusinya dari rasan-rasan dari bahasa Jawa itu apa? Solusi dari Dari sebenarnya kayak ya kita jangan mendengarkan perkataan Iya. itu. Kita harus kayak apa ya, mengintrospeksi diri sendiri sama ya jangan mendengarkan perkataan itu ya biarin aja lah. Nanti kita kayak ganteng kita lakuin aja. Yang penting kita percaya diri dulu. Itu bukan termasuk Kayaknya. solusi ya guys ya. Tapi itu termasuk Penghindaran ya. kurang masuk ke penghindaran ya, guys. Tapi kalau diasumsikan untuk penjelasan tentang masalah ya, kalau perundungan atau apa tadi? Bullying. Bukan di Bukan. masyarakat apa? Julid. Julid. Nah, Julid. cara menghindarinya itu bukan itu ya. Bisa tindakan itu kan bukan kekerasannya. Iya. Jadi bisa ditambahin Mas? Agak bisa ngomong ya apa ya? Oh, kalau tentang apa julid ya? Iya, julid. Ah, julid. Iya. Kalau julid, Rasa-rasa. julid itu atau disebut dengan bahasa Jawanya adalah rasan-rasan. Nah, untuk menghindari itu, kita harus menguatkan mental kita. Kita harus terbiasa dengan lingkungan itu. Oh iya, Harus terbiasa. harus begitu. Karena Iya. kalau kita tidak terbiasa dengan lingkungan itu, misalnya baru pertama kali merasakan yang namanya julid itu, jadi kita pasti bakal kena, psikis kita pasti bakal kena, gitu. Iya. Dan terkadang teman-teman omongan dari tetangga itu lebih tajam dari sebilah pisau. Jadi solusinya itu apa? Kita jangan terlalu fokus kepada apa yang mereka bicarakan, tapi fokus pada apa yang kita lakukan. Oke. Coba ada yang kayak Ada sedikit tambahan. Oke. Jadi lebih singkatnya itu kita harus mempunyai sifat yang namanya bodoh amat gitu. Iya. Oh, Iya. itu yang lebih penting. Bodoh amat. Ya udah biarin Di hari ini. Yang penting kita tidak merugikan orang lain. Oke.
kita bisa Kembali ke topik tentang bullying ya guys ya. Permasalahan apa tadi? Bullying, contoh dari apa? sebuah universitas. Ya, yang terjadi di Universitas Udayana. Jadi kasus ini menimpa almarhum Timothy Anugrah Saputra. Jadi dia berkuliah di salah satu universitas bernama Udayana atau UNUD, tepatnya di Bali. Bandung. Karena ini agak sedikit lupa guys, Iya, karena iya, semua itu lupa. manusia itu pasti mempunyai lupa dan salah ya guys. Kelar, Ya. ya. Tempatnya lupa dan salah. Oke guys, di sebuah ini kan perundungan kan mesti banyak. Iya. Pasti pada kalian ini punya suatu cerita lah tentang perundungan ini. Apakah ada suatu masalah jadi korban atau jadi korbannya? bullying. Apa bisa diceritakan, Iya. Mas Zen? Oke. Dulu aku ini sering dibully. Sering dibully atau dibully? Sering Atau dibully atau menjadi pembuli. pembuli? Aku jadi korban aku. Jadi korban. Korban? Dibully. Oh, korban dibully. Dibully. Oke. Dibully ya karena itu kita tidak bisa melawan. Yang membuli itu dari semua beberapa orang, Mas. Bukan dari satu orang. Kalau misalnya dari satu orang kan kita bisa melawan. Iya. Itu dari berapa orang, Mas? Bullyingnya ini maaf ya tentang konteks Fisik. oh ya fisik. Jadi tidak kena dengan mental. Menurutku kalau sudah kena dengan dibully dari fisik, Mas, Iya. pasti itu udah kebal dari psikis. Iya. Nah, karena udah mental kita tentang tubuh bisa melawan, fisik kita udah kena mentalnya Mas, udah kuat kayak gitu Mas. Jadi sampean ada cerita Mas? Sama seperti ini, saya pernah dibullying fisik juga. Pada di sekolah saya apa ya namanya dikeroyok sama teman-teman ya karena ya cuma ada permasalahan kecil tapi di jak gelut karo kancane wae ya seperti itu. Oke guys, di sini udah banyak cerita dari teman-teman ya tentang perundungan. Ini kan termasuk hak asasi manusia ya. Iya. Tolonglah para siswa atau mahasiswa, perundungan itu sangat berdampak pada kita ya, pada korban. Itu termasuk apa itu tentang Pancasila yang yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu masuk hukum. Kalau Anda tetap merundung, bisa jadi Anda masuk Penjara. pondok. Iya Masuk pondok, Mas. Pondok apa? Pondok Polisi. Polisi. Iya. Masuk akal. Jadi kan di sini banyak cerita dari mas-mas ya. Iya. Bisa jadi ini lebih tokoh utamanya. Iya. Iya. Tokoh utama dari perundungan atau yang merundung. Bisa jadi, jadi. bisa Jadi mengapa saya ambil kasus ini? Karena dulu saya juga pernah ini dibully. Iya. Soalnya yang ngebully saya satu kelas. Oh, satu kelas. Iya. Kasihan. Geng-geng ini Kasihan, guys. Mas. Itu dari satu orang apa beberapa orang? Mas? Beberapa orang, Mas. Iya. Itu kenapa Mas? Ada masalah apa itu? Jadi dulu ini saya orangnya nakal, Mas ya. Oh ya, nah Maksudnya- perundung ini guys. Bukan, Mas, tapi nakalnya saya itu ke materi. Oh, Jadi kalau ada ada mata pelajaran, saya paling aktif gitu. Iya. Dan teman-teman lain tuh tidak suka. Contoh Iya. nakalnya sama apa di situ? Gini loh, misalnya Oh, gini Mas. Itu bukan nakal Mas. Iya. Bukan nakal itu. Iya, bukan nakal itu. Nakal dalam mengganggu pembelajaran. Oke, lanjut. Jadi ketika ada pelajaran, saya suka bikin ribut. Oh ya. Tapi saya juga lumayan aktif gitu, Mas. Dan teman-teman lain itu tidak suka. Pada iri gitu? Iya, pada iri. Jadi mereka menjauhi saya. Terus ketika saya ada ini minta bantuan,
mereka bilang, kamu itu bisa ngerjain sendiri, kamu itu tidak membutuhkan kami. Jadi sebagai makhluk sosial ya, kita ini perlu berhubungan antara satu sama yang lain. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan diri sendiri. Kita sangat butuh orang lain dalam menjalankan hidup. saling membantu, Iya, saling membantu. gotong royong. Oke. Ada sedikit tambahan Mas, atau menyimpulkan dari masing-masing. Yes. Jadi untuk teman-teman itu tidak boleh iri dan dengki, itu harus dihindarkan dari sifat-sifat kayak gitu. Itu penyakit hati ya guys. Jangan hindari guys. Poin utama penyakit hati. Penyakit hati. Karena penyebab jadi pembuli itu adalah mempunyai sifat iri dan dengki guys. Penyebab jadi pembuli itu guys. Kasihan yang dibully guys. Untuk yang melihat video ini, jangan menyakiti orang-orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Iya. Orang lain. Dan jangan merasa iri sama orang lain. Saya punya kata-kata guys. Kastang Mas. Iri kok dibully, iri yo disaingi. Asik. Cuaknya Itu mana, Mas? kata-kata Jawa itu. Cuaknya mana? Cuak. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan. Kan tadi sudah cerita dari pemateri ya tentang membahas cerita kalam dari bullyingnya. Poin utamanya ya tentang pembahasan ini, janganlah perundungan ini kita bawa ke masyarakat. Itu juga berpengaruh di masyarakat. Kalau kamu dibully di pendidikan, itu masih ada pencegahan dari guru. Kalau di masyarakat, siapa yang mencegah? Pak RT. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi dalam berkeluarga itu pasti ada kepala keluarga. Yang bully, yang jadi korbannya kepala sekolah, kepala keluarganya gimana? Ya istrinya. Iya. Yang menandai itu ya. Iya. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau suaminya dibully, kalau dia NTT ini ya Mas ya. Kalau suaminya dibully, angkat parang pasti itu. Oh, Fatima ya. Iya. Oke guys, saya mau izin ke kamar mandi dulu ya guys. Yuk kembali lagi ke topik tentang bullying. Bullying itu emang tidak bisa dihindari. Jadi solusi bagi bullying itu harus bukan jadi pembuli tuan. Kita lawan aja. Iya. Kita lawan dengan harus terbiasa dengan lingkungan. Adaptasi. Kita harus terbiasa dengan itu. Dan tapi itu menghadapinya tentang bullying yang psikis Mas. Kalau tentang bullying yang fisik itu kita bisa melaporkan atau gitu Mas kepada di sekolah atau Tapi misalnya kalau ada perundungan yang secara fisik itu, ada satu cara itu supaya bisa menghindari, yaitu kita bisa gabung ke ekskul bela diri atau ekskul olahraga yang mungkin bisa menjaga diri kita dari ancaman bullying fisik. Gitu. Misalnya bullying itu membawa sajam gitu Mas. Itu gimana cara menghindarinya Mas? kita lari Mas. Mungkin Iya. lari, cari tempat aman, cari perlindungan ke polisi, ya Lapor kan. Misalnya kita udah dijebak gitu Mas. Solusi bagi yang bullying, misalnya kita kalau mau berjalan ke polisi ya. Itu jauh Mas. Jadi motor kita lambat kayak gitu. Oh, aku punya solusi Mas. Apa itu? Kita turun dari motor ya. Kan kita udah semuanya itu udah dikelilingi para perampok apa gitu. Kita ambil kuda-kuda ya guys. Setelah ambil kuda-kuda, kita gas Mas.
Oh, Udah mau gimana lagi? Jadi sebenarnya kita tidak boleh pasrah. Kita coba minta bantuan ke Tuhan. Nah kan Ya. kalau di peraturan di undang-undang ini ya, Iya, iya. kalau kita melawan, kalau kita yang menang, kita yang dipenjara. Mau gimana lagi? Nggak ada bukti. Hukum? Nggak ada bukti. Hukum. Iya. Hukumnya. menurut aku mas, ya, Iya. tentang membahas solusi dari itu mas, Iya. kita harus baik kepada orang lain. Lah, tarik baiknya itu gimana? Kasih aja muter Nah, kayak gitu. bukan. 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 Gimana? Itu kita baik kepada yang membuli itu. Dari apa kita baik karena mas, setiap preman-preman itu mas, atau kan membuli-buli itu mas, meskipun dia kayak batu hatinya mas, pasti bisa dilelehin. Batu aja dikena air satu-satu pasti bakal Iya, bakal lubang iya, mas, iya. apalagi hati manusia gitu mas. Masuk Kita masuk. Kemungkinan. perbuat baiklah terus-terus karena kita akan punya Tuhan mas. Ikhtiar dan Itu berusaha. yang berusaha. Itu Itu harinya. Istiqomah. Yuk kembali lagi ke materi. Oke, jadi berkaitan dengan bullying. Di sekolah itu masih sering terjadinya bullying. Jadi peran guru itu sangat penting loh untuk menghindari kasus bullying ini. Bukan hanya guru, tetapi di universitas juga. Jadi pihak dari dosen ataupun pihak dari satgas di universitas itu wajib untuk memberikan aturan untuk menghindari kasus bullying ini. Kan semisal kan ada juga tuh mas. Kan kayak generasi Gen Z ya tuh. Ya, gengsi. Generasi Gen Z itu kan kayak tidak mau untuk Diatur. diatur ya, Iya. diatur. Jadi gimana solusinya untuk kayak gitu? Meskipun dia diberikan peraturan, arahan, Ya, itu ya, tidak ya. membuli kayak gitu mas, tuh kayak gini itu ya. Nah, solusinya itu gimana mas? Terkadang seseorang itu mau mengikuti aturan itu ketika dia sudah mengalami hal tersebut gitu. Tapi setidaknya dari pihak kampus itu wajiblah memberikan aturan kepada setiap mahasiswa untuk menghindari yang namanya bullying. Apa sih hal yang perlu diperhatikan terhadap siswa-siswa yang seperti itu? Ya hal yang perlu diperhatikan dalam meskipun terhadap dugaan bullying ya, kan hingga sekarang itu polisi itu belum mengatakan ada tanda-tanda kuat tentang kekerasan fisik. Nah, yang kita asumsikan itu maksudnya itu gimana kita bisa tahu kalau itu pelaku bullying? Masa kita harus kamu jangan bully anakku? Wah, kan nggak boleh kalau gitu. Iya. Boleh. Nah, gimana caranya? Jadi tanda kuat kekerasan fisik ya mas. Iya. Jadi orang yang mengalami perundungan ini mas memiliki kepribadian tersendiri. Jadi ketika dia sering mengalami bullying, interaksi sosialnya itu kurang mas. Jadi dia suka menyendiri. Oh itu contohnya. Introvert gitu mas. Ya, introvert. Kalau introvert itu sebenarnya bukan karena bullying, tapi karena adanya rasa malu yang sangat tinggi dalam dirinya dia. Tapi kalau orang yang kena bullying, dia lebih takut keluar dari zona nyaman. Oh ya, pengaruhnya dari dampak bullying tadi apa saja sih? Maksudnya paham apa sih? Iya. Kayak kamu kan dibully. Iya. dibully. Dampaknya dari Anda dibully tadi lo, maksudnya itu dari perundungan kamu bisa introvert, bisa ya. paham kan? Nah, saya Masa sendiri. produsen yang di rumah bang. Oke, siap. Jadi saya sendiri nih mas. Paham. Setelah mengalami kasus bullying Iya. waktu SMA kemarin itu, saya jarang aktif di kelas. Oh, Jadi jarang aktif. ketika biasanya saya memberikan
jawaban, memberikan pertanyaan supaya mengkritisi diskusi. Setelah mengalami bullying itu saya jadi seorang yang pendiam. Iya. Jadi itu sangat merusak mental seseorang kalau mengalami bullying secara psikis. Harusnya Ya, Kalau aku Mas, saya kan pernah dibullying fisik kan. Saya besoknya itu nggak masuk sekolah. Parah sekali. Diam di rumah saja. Ditanyain sama ibu loh, kenapa kok nggak masuk sekolah? Saya dibully Bu. Waduh, angel ini. mangel ya. Angel guys. Menurut sampean Mas, misalnya kita dibully, Iya. nah, terus kita itu dibully kan kita bisa gak jadi masuk sekolah, jadi itu introvert Mas. Iya, Tidak mau masuk sekolah selama 1 minggu, 1 bulan kayak gitu. Ya. Karena kita Satu udah tahun. pernah gitu. Gimana solusinya itu? Ulang pertanyaannya. Nah, gini ya. Ya, Mas. Sebenarnya kita dibully. Ya. Dibully oleh beberapa orang. Entah pun itu semua kena Mas, dari psikis, fisik, Fisik, gitu, fisik. Iya. Mental gitu kan kena. udah kena semua. Jadi kan sebenarnya saya kan korban Mas. Iya, korban. Nah, saya ini mau masuk sekolah itu takut dipukul atau di apa juga kan psikis kita udah kena, Iya. malu juga kena Mas. Mau dipukul juga kan udah merasakan sakit semua kayak gitu. Jadi kita tidak pernah masuk ke sekolah 1 minggu, 1 bulan gitu kayak. Solusinya itu gimana? Jadi kalau di sekolahnya Mas ada ini ya, bimbingan konseling. Ada. Iya. Jadi gunanya bimbingan konseling itu untuk memberikan solusi kepada murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang mengalami masalah. Iya, masalah. Semua masalah ini. Mas. Ya. Jadi salah satu solusinya Mas ke guru BK. Jadi guru BK ini dia itu bisa dibilang guru yang paling bisa menjaga rahasia mahasiswanya atau murid-muridnya. Jadi ketika kita bercerita ke guru BK, dia akan langsung melapor ke atasannya. Jadi solusinya itu kita bisa bercerita ke guru BK untuk Ada masalah apa? iya, ada masalah apa gitu. Supaya nanti guru BK-nya bisa lapor ke atasan dan membuat peraturan supaya hindari bullying itu. Dan jika terdapat akan dikenakan sanksi. Sanksinya itu seperti apa? Kalau di sekolahnya pada saat ini. Kalau saya pribadi Mas, saya belum pernah lapor ke guru BK. Saya pendam sendiri. Itu juga resiko ya guys ya. Itu karena apa itu Mas? Kok dipendam sendiri? Kan bisa cerita ke guru atau Tapi saya lebih malu cerita sih. Nah, aku paham. Itu pengaruhnya Iya. malu ya. Iya, malu. Jadi Aku paham. nggak berani Meskipun mau bilang, dia tidak malu untuk menjara kepada BK ya, Iya. dia takut itu di apa ya? bully lagi? Apa Kayak di lebih parah bullyingnya gitu. Lebih parah. putih. Oh ya. Ya, paham kan? Takut di apa ya? Di jalan itu takut di apa ya? Apa ya bahasanya itu apa ya? Kalau bilang ke guru, apa itu namanya itu? Diancam. Jadi Diancam. Tak tungguin di depan gerbang. Kita itu biasanya takutnya apa? Takut diancam. Kalau kita diancam lagi kan kita dapat double lagi. Beli 1 gratis Gratis 1. 5. Wah, itu dia. Langsung double-nya 5 kali. Kalau dipukul 1 dipukul 5. kayak gitu. Lebih banyak itu. Jadi Kita bilang lagi tambah lagi. Tambah lagi. satu kali cerita bertumbuh banyak gitu. jadi kebanyakan orang depresi itu karena itu tidak mau bercerita. Soalnya mereka takut konsekuensinya akan lebih parah jika mereka bercerita. Gitu guys, kesimpulannya ya, ketika Anda dibully, Anda itu harus kalau punya masalah itu Anda harus bercerita ke pihak berwajib. Iya. Kalau enggak ya, ke guru. Kalau tidak bisa, ke orang tua. Kalau tidak bisa lagi, ke orang yang Anda terpercaya, seperti sahabat, bibi, adik, tante, siapapun itu Mas, kalau kamu pendam sendiri, ya
resikonya Anda tanggung sendiri. Meskipun itu kehancuran fisik, mental, kamu tanggung sendiri. Kalau nggak ada, Karena- solusi. Ya, Karena manusia itu kalau dipendam sendiri, manusia itu tidak bakal hidup kalau tidak ada manusia lagi kayak itu. Kalau tidak ada temannya, kalau misalnya hidup di dunia ini cuma satu orang itu. Jadi kita itu faktor dunia itu penting. Kalau misalnya kita hidup di dunia cuma satu orang, kita bisa meniru bahasa hewan. Kenapa? Lingkungan. Iya, lingkungan. Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau manusia itu makhluk sosial. Iya. Jadi dalam segala tindakan itu tentu perlu bantuan orang lain. Gitu. Jadi contohnya sederhananya saja seperti kita ini loh. Jadi tidak mungkin saya mengangkat materi ini secara sendiri. Sendiri saja tanpa ada teman-teman yang bantu melengkapi ini materinya. Iya. Saling membantu. Saling membantu. oke guys. Jadi ini kesimpulannya ya tentang materi bullying ini. Anda itu harus bisa memilah antara baik atau buruk. Ketika Anda menjadi perundung, Anda itu harus tahu, paham. Apakah sadar saya ini sedang merundung anak gitu kan? Kita harus sadar sendiri kan apa poinnya itu. Jadi kesimpulannya lebih lengkap bisa ditentangkan. Jadi kasus bullying ini kasus yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk yang diduga terkait yang kami bahas tadi, kasusnya almarhum Timothy Anugrah. Jadi Nggak apa-apa. Iya. Ini sedang Lanjut, lagi. Carlos. Jadi untuk menanggulangi kasus perundungan ini diperlukan kerjasama antara pihak sekolah ataupun pihak kampus dengan keluarga, teman sebaya dan masyarakat untuk mencegah bullying ini melalui edukasi atau sistem pelaporan yang aman serta hukuman yang tegas bagi para pelaku. Ya. Oke guys, itu saja ya yang bisa kita berikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kita mohon maaf. Oke, sekali lagi saya minta maaf ya guys ya. Ya udah, kita tinggal di apa guys? Channel kita yaitu yang terkece, habis terkocak, yaitu channel Selamat Buka. Makin guys.